Ini surat yang pertama di dalam Al-Quran yang berbentuk suhuf, mushaf, yaitu berupa surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis mafhum muratane lek kaya iki wis kabeh wis ngerti kabeh wis. Bahwa yang sebenarnya Allah itu adalah sifatnya Rahman dan Rahim. Pertama tampil dengan ayat Al-Quran Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik dzalikal kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun la raiba fihi ay syakka annahu min indillahi. Bahwasanya Al-Qur'an ini didahului dengan lafal Alif Lam Mim, yang mana maksud daripada lafal Alif Lam Mim itu Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah lah yang tahu tujuan daripada isi Alif Lam Mim ini. Tapi saya pernah melihat di dalam sebuah tafsir Baidawi bahwa Alif Lam Mim itu untuk kangkang santri, daripada kita buka-buka tafsir Baidawi mendingan kan sudah kita tahu, yang penting pernah tahu di kitabnya ada tafsir Baidawi gitu wis. Ento nanti tidak punya bisa dengar, bisa tahu, bisa beli. Di situ ada penjelasan kalau kita ibaratkan dengan adanya kirim surat. Kalau kita diibaratkan, monggo masuk tidak apa-apa wis, masuk. Walaupun lambat masuk wis, tidak apa-apa wis. Alif Lam Mim itu merupakan salah satu surat ayat yang pertama kali di Al-Quran dengan catatan pakai singkatan Alif Lam Mim. Kita prediksikan dulu dengan bahasa profesor. Kalau profesor mengatakan bahwasanya dalam kitab sering kita mengutip, sering kita membaca bahwa kalau kita ingin kirim surat atau buat surat undangan atau mau bikin apa, di situ sering kita mengatakan kepada yang terhormat. Bahkan dalam beberapa hari yang lalu sempat saya juga baca dalam syarat undangan, kalau bentuknya itu makalah, artikel, itu ada yang mengatakan KPD, disingkat KPD, singkatan daripada kepada yang terhormat. Itu sudah mengatakan itu disebut profesor. Profesornya mengatakan kepada disingkat KPD. Lah, dia sudah menganggap profesor. Pertanyaannya begini, apakah Al-Quran ada profesor? Seperti itu sudah wis. Kalau di Al-Quran, kalau di masa sekarang ada profesor, tentunya dulu sudah lebih ada profesor. Saya yakin itu. Karena tidak akan timbul bahasa profesor kalau dulu tidak ada profesor. Seperti ini. Buktinya di Al-Quran sudah ditampilkan dulu. Nah, Al-Quran mengatakan Alif Lam Mim. Al-Quran yang terjadi 30 juz. Maaf, pengajian di sini sebelum kita masuk kepada inti-inti daripada pengajian, saya biar jelas bahwa kita itu mengaji tidak hanya sekedar pengajian saja dengan apa, biar jelas. Nah, Alif Lam Mim itu secara pengetahuan yang saya ketahui dalam ilmu tafsir Baidawi sama, tapi bukan sama. Justru surat yang diadakan dengan profesor itu menyamai kepada ini, bukan Al-Quran yang sama. Surat yang ada yang mengatakan profesor sama dengan ini, profesornya berarti ini. Buktinya mana? Alif. Anda buka dalam kitab ada yang namanya kitab tafsir Baidawi di situ. Bukan tafsir Sawi. Kalau tafsir Sawi itu sarahnya tafsir Jalalain, biar tidak simpang siur. Di situ dijelaskan Alif Lam Mim itu singkatan daripada Alif ai ilahun. Allah itu berangkat daripada ismuddad qoblal alamiyah. Nama Allah sendiri itu nama Allah yang sebelum dijadikan nama maka berebut menjadi nama Allah. Kalau nama aslinya Allah itu adalah ilahun, laqab daripada lafal asli lafdiyahnya ai ilahun. Kenapa kok Allah pakai lafal Allah ismuddad qoblal alamiyah? Sebelum terjadinya dat itu baru terjadi nama Allah. Aslinya Allah itu adalah daripada lafdiyahnya i'lal indan nahwiyin itu memakai lafal ilahun bermakna pengiran, Tuhan. Jadi biar tidak simpang siur mengambil dari mana sigotnya, itu ismuddad qoblal alamiyah. Ini kalau kita belajar tauhid. Wis, kita mengaji tauhid wis sekalian. Alif Lam Mim singkatan daripada ai ilahun, berarti lafal Allah. Lam termasuk singkatan daripada Jibril.
Kemudian mim disingkat daripada singkatan Muhammadun. Komplit sudah Al-Quran. Al-Quran tidak akan ada kekurangan. Kalau kita merasa kekurangan, pasti kita yang kurang dalam pemahamannya. Gini, buktinya sekarang saya jelaskan dulu. Kalau kita mengatakan kita profesor karena bisa menyingkat KPD, yang disingkat iya, saya disingkat SY, aku disingkat EKI. Sekarang kalau kita dalam bahasa-bahasa sekarang yang lebih canggih, karena canggihnya zaman sekarang itu pakai zaman elektronik, dunia maya. Kalau aku disingkat ku, kan biasanya seperti itu sekarang guys. Ternyata Al-Quran sudah lebih dulu menyingkat, profesor sudah lebih dulu terbicara. Jadi Anda jangan mengatakan profesor, yang mengatakan yang itu, yang mengatakan yang terhormat itu, YTH itu. Katakan saja bahwa sampean bukan profesor, pengembangan bukan. Justru itu sebaliknya. Inilah merupakan salah satu keistimewaan Al-Quran. Berarti lam, alif yang ada dalam lafaz alif lam mim itu singkatan daripada ilahun, lam singkatan daripada Jibril, mim singkatan daripada Muhammad. Kalau dikoreksikan dengan bahasa ilmu tafsir, berarti Al-Quran tidak akan lepas dari 3 komponen. Maaf, biar kita paham. Apa sih tujuannya Allah itu memberikan alif lam mim? Maaf, saya tidak tahu juga kehendak Allah. Tapi dengan beberapa pemahaman ilmu tafsiriyah, dengan ilmu balaghah dan mantikiyahnya seperti ini. Bahwa Allah meletakkan pertama kali alif lam mim memberikan predikat kepada bahwa isi Al-Quran tidak akan lepas daripada 3 komponen. Allah, Jibril, Muhammad. Tidak masuk yang lain wis. Jadi Al-Quran hanya memprioritaskan dari tiga komponen ini. Maaf, saya tidak mengatakan 3 orang. Nanti kalau orang nantinya 3 komponen, yaitu Allah, Jibril, Muhammad. Beda dengan hadis qudsi. Karena juga Al-Quran ada 2 macamnya. Ada Al-Quran fis suhub yang dimaksud 30 juz. Ada Al-Quran yang disebut dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu memprioritaskan daripada Allah ke Jibril. Tapi Allah ke Muhammad, maaf. Dari Allah ke Muhammad. Tapi kalau Al-Quran yang dimaksud dengan 30 juz di sini, Allah, Jibril, Muhammad. Ini maksudnya. Biar kita tidak simpang siur. Sehingga kita sering bertanya. Kepada ilmu tauhid sering kita bertanya. Sebelum memasukkan kepada ilmu yang lain, kita sudah disibukkan. Kalau kita membahas yang terhormat tidak akan kita selesai. Tapi jelasnya, artinya kita sudah mengetahui yang terhormat disingkat YTH, yaitu wis. Tapi Al-Quran tidak akan selesai. Membahas alif lam mim saja sudah tidak akan selesai. Sepengetahuan saya, alif lam mim ini memberikan satu sudah, bahwa Al-Quran tidak akan lepas dari 3 komponen Allah, Jibril, Muhammad. Yang nomor 2, sering kita bertanya, Pak, katanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Pertanyaan yang sering terjadi seperti itu. Apa benar Al-Quran ini kalamullah, Pak? Berarti kalau kalamullah, Al-Quran bentuknya seperti ini. Ya 30 juz ini Al-Quran. Maaf. Kalau berbicara kalamullah, tentunya iya. Tapi predikat cara memahami jangan seperti itu. Kalian para adik-adik memahami Al-Quran kalamullah, kita belajar tauhidnya. Seperti itu sekarang juga sampean bukan syirik ya, bukan pemahaman yang sudah paham, yang paham salah. Artinya bagaimana? Lebong sudah jelas di sini kok. Al-Quran itu ada kalanya disebut wahyu, kaul qadim, kemudian Muhammad. Pas dengan alif lam mim. Kalau kita prediksikan alif lam mim, maka satu sudah memberikan predikat bahwa Al-Quran tidak lepas dari 3 komponen Allah, Jibril, Muhammad. Kemudian Al-Quran bisa disebut kaul qadim, bisa disebut bisa wahyu, bisa disebut makhluk. Bagaimana prediksinya? Di sini letaknya. Yang dimaksud wahyu dari Allah ke Jibril, ini yang dimaksud alif. Biar kita jelas. Yang dimaksud wahyu dari Allah ke Jibril, ini namanya wahyu. Jadi maaf, kalau Anda ingin tahu wahyu, ya bentuknya ini, bentuknya wahyu ini. Setelah dibentuk suhuf. Nah, dari Jibril ke Muhammad itu bukan wahyu lagi namanya. Memang itu berangkat dari wahyu. Apa namanya? Itu disebut kaul qadim dulu. Kejadian sekitar 1500 tahun yang silam kurang lebihnya. Jadi kaul qadim Jibril ke Muhammad itu. Wahyu, ya wahyu. Tapi bentuknya bukan bahasa wahyu lagi. Namanya kaul qadim. Lah, dari Muhammad ke kita. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau ke kita. Maaf, itu sudah bukan lagi kaul qadim. Itu disebut namanya hawadis. Atau bahasa lain makhluk. Biar enak. Mukhalifatuhu lil hawadis. Kalau bicara ilmu tauhid. Kalau berbicara ilmu tauhid berarti kok makhluk? Iya. Buktinya bagaimana? Coba Anda Al-Quran lihat di musola. Itu lihat. Karena ini perkara yang baru. Tapi tetap isinya daripada wahyu.
maka Al-Quran dimanapun juga yang ada di musola, pakai tidak dipakai, kalau diletakkan maka tetap akan rusak. Namanya hawadis, makhluk. Masalahnya yang tidak rusak hanya Allah. Di sini yang dimaksud dengan sini mimnya, berarti lafal alif lam mim memberikan predikat satu, ialah sebagai tanda Al-Quran tidak lepas dari 3 komponen Allah, Jibril, Muhammad. Yang nomor 2, bahwa alif lam mim itu predikatnya dengan bahasa wahyu, kaul qadim, kemudian yang dimaksud dengan hawadis atau makhluk. Kan sudah komplit daripada ini. Jadi kita tidak perlu mencari, tidak perlu mensimpang siurkan kemana. Inti tafsirnya sudah menjelaskan. Maaf, bukan Jalalain tidak menjawab, bukan Jalalain tidak menjawab, bukan. Inti tafsir masih banyak tafsir-tafsir yang lain menjelaskan seperti itu. Inilah rahasia salah satu di antara alif lam mim, sebagian yang saya ketahui pemahaman dari beberapa pengertian ulumul Qur'annya seperti itu. Jadi saya berikan lagi peringatan kepada adik-adik, kalau Anda bisa memberikan singkatan kepada yang terhormat atau mengatakan saya disingkat pakai SY, aku disingkat Ki, jangan Anda mengatakan itu orang-orang yang sudah dianggap profesor atau orang modern. Al-Quran lebih dulu modern, banyak di Al-Quran, Qaf, Sin, Yasin, banyak, masih banyak. Jadi jangan mengatakan itu profesor kemunduran kalau seperti itu. Lambat sudah bagi orang yang mengatakan profesor sekarang ini sudah. Al-Quran sudah lebih dulu menyebutkan profesor. Ini yang pertama kali. Sudah sibuk dengan urusan alif lam mim saja, sudah sibuk. Wallahu a'lam. Pengertian yang pernah saya ketahui seperti itu dari alif lam mim. 1. Kemudian yang nomor 2, kita sudah jelas dzalikal kitabul la raiba fih. Di mana-mana berbicara ilmu nahwiyin bahwa lafal dzalik itu isim isyarah yang ba'id atau qarib, paling tidaklah yang disebut mutawassit. Sehingga dalam Alfiyah disebut bil kafi harfan duna lamin au ma'ah wal lamu in qaddamtaha mumtani'ah. Lafal dzalik di mana-mana itu isim isyarah yang menunjukkan paling tidak mutawassit atau yang ba'id. Tapi di Al-Quran menunjukkan itu tidak, bahwa itu adalah yang qarib, yang dekat, dengan alasan lit ta'dim. Memang pantas bagi Allah mengagungkan dirinya sendiri. Sombong Allah itu pantas dan seharusnya. Bahasanya tujuannya lah, Al-Quran sudah disibukkan pakai lafal yang seharusnya pakai hada, kok malah pakai dalik. Sepantasnya dan seharusnya Al-Quran inilah yang memang harus dijadikan takdim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Perlu diketahui, ini kitab Al-Quran yang sudah menjadi bacaan yang dibaca oleh beliau, asalnya Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita. Tidak ada ragu sama sekali, keraguan pun tidak ada. Janganlah sekali-kali kalian itu meragukan tentang isi Al-Quran. Kenapa? Ini yang pertama. Yang nomor 2, Al-Quran itu tampilan turun. Tampilan Al-Quran ditampilkan dengan 30 juz. Tujuan Allah itu untuk apa? Hudan, menjadi petunjuk. Enda tafsir hadin, menjadi petunjuk. Kalau di Al-Quran hudan, benar-benar menjadi petunjuk. Nah, sekarang pertanyaannya begini, petunjuk bagi siapa, Pak? Al-Quran menjawab, lil muttaqina, terhadap orang-orang yang muttaqin. Kalau tidak muttaqin tidak mungkin mendapat petunjuk. Masalahnya, tentunya masalahnya apa? Inda tafsir, yang dimaksud muttaqin bimtisalil awamir wajtinabin, orang yang mengikuti perintah, yang mengerjakan perintah, apa yang menjadi larangan Allah dia jauhi. Ini namanya muttaqin inda tafsir. Nah, sekarang indal Al-Quran sendiri diperjelas siapa sih muttaqin itu. Kalau Anda ingin tahu, alladzin, 1, yu'minuna bil ghaib, orang yang meyakini bahwa kita itu, bahwa sebenarnya itu, yu'minuna bil ghaib, bahwa sebenarnya yakin terhadap perkara ghaib, surga, neraka, Allah ada apa tidak, itu yang meyakini itu. Sudah wis, Allah ada apa tidak? Ya ada, ya itu wis sudah. Allah yakin Allah ada? Ada, iya sudah. Itu namanya yu'minuna bil ghaib, dan itu disebut muttaqin. Tuh, disebut muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, salah satu mempercayai tentang adanya perkara yang gaib, adanya malaikat, adanya tentang hari kiamat, neraka, orang yang tidak pernah mengerjakan ibadah masuk neraka, yaitu nanti ada tersendiri. Muttaqin itu namanya. Ini yang pertama. Yang nomor 2, ini predikat. Kalau bahasa dalam Al-Quran, muttaqin itu disebut dalam hukum-hukum dalam Islam itu disebut al-Islam khamsatun, 5. 1,
yaitu baca syahadat. Yang nomor 2 sholat. Sudah wis, yang nomor 2 sholat. Lafalnya apa? Yang dimaksud mutakin, tanda-tanda mutakin, wa yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang istiqomah. Paham? Maaf, orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Ai ya'tu bihuquqiha, dengan kewajibannya. Begini para hadirin, saya ingin memfokuskan keterangan di sini. Saya fokuskan, para adik-adik mungkin bisa mendengar. Ini Allah menyebutkan pakai bahasa yukim. Kalau kita bahasa yukim, berangkat daripada madi koma yakumu, koman, koma yukimu, atau berangkat daripada koma. Maknanya ikoma itu kalau bahasa dalam alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastakim, istaqomah, berarti makna istiqomah, tetap. Di sini Al-Quran menyebutkan yukim, tidak menyebutkan amil atau tidak menyebutkan atau bahasa yaitu, tidak, tapi pakai lafal yukim, karena ini nanti berbanding dengan orang yang mengatakan apa itu, ada yang mengatakan as-sholatu dzikri nantinya. Saya berbandingkan dengan di sini nantinya. Kenapa Allah mengatakan lafal yukimu? Bahwa sholat yang dimaksud 5 waktu di situ adalah tidak boleh sama sekali itu bolong. Duhur, asar, beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji. Kalau haji bahasanya manistato'ah, orang yang kuasa. Kalau zakat di sini rozakna ayyutu, ayyumfiku di Al-Quran. Bahasanya kalau mampu mengeluarkan zakat, tidak mampu ya sudah. Zakat itu diwajibkan bagi orang yang mampu, tidak mampu tidak sudah. Ini bahasa satu. Puasa bagi orang yang mampu, orang tua tidak mampu puasa sudah. Makanya dalam Al-Quran disebut kutiba alaikumusiyam. Beda bahasanya. Tapi kalau bahasa sholat yukimuna, berangkat daripada istiqomah. Apa ya bahasanya istiqomah itu? Tetap yakin. Kalau bahasa dalam al-istiqomah alamatul karomah, berarti harus continue, terus menerus, tidak boleh ada yang bolong, harus continue. Duhur, asar, maghrib dikerjakan. Satu, tidak ada undur untuk sholat itu, tidak ada undur. Artinya sama sekali tidak ada undur. Kalau kita berbicara hukum fikih, a'dzarus sholah 2. Orang tidur yang tidak menjadi kebiasaan tidurnya. Kalau sudah menjadi kebiasaan tidur biasa-biasa itu kelewat, itu tidak masuk hukum. Orang gila. Nah, orang gila loh. Perbandingannya di sini orang gila yukim ini. Nah, kalau sudah tidak sholat berarti kan gila kan modelnya. Maaf, saya tekankan seperti ini. Sehingga Al-Quran mengatakan yukim itu tidak ada undur sama sekali. Pak, ada pertanyaan. Dalam ilmu fikih itu kita kalau di perjalanan itu kan boleh mengajarkan qasar. Kan tetap wajib sholat. Maaf. Jadi biar tidak simpang siur. Tetap sholat kan. Pak, kalau adanya kita dalam tidak mampu itu berdiri, Pak harus duduk. Kan wajib duduk. Beda dengan orang puasa. Sakit tidak puasa sudah wis. Besok setelah bulan puasa itu kita kerjakan. Diganti. Kalau sholat tidak ada ganti. Ini salah satu faidah yang pernah Allah tekankan di sini pakai lafal yukim, biar adik-adik itu tidak simpang siur. Boleh ada di kodok, ada kodok. Iya kodok apa kodok? Sebenarnya kan masalahnya itu kan hukum karena itu memang benar lupa apa enggak? Tidur apa enggak? Lek memang menjadi kebiasaan tidur, ya jangan dikodok. Tetap itu hukumnya sudah salah itu wis. Enak-enakan bahasa seperti itu. Ada memang bahasa kodok di kitab ada. Tapi karena memang itu benar undur apa enggak? Dan undur bahasa kodok ini beda. Maaf, saya tekankan di sini. Sehingga Allah menyebutkan bahasa yukim di sini istiqomah. Tidak ada yang bolong. Lek sampean memang pingin jadi orang mutakin, kembalinya ke atas biar jelas. Beda nanti dengan masalah zakat. Kalau zakat wa yu'tunaz zakata, ayatnya ada tersendiri. Kemudian kalau masalah berpuasa, kutiba alaikumusiyam, tidak pakai yukim. Dicatat kalau orang mengerjakan ibadah puasa. Jika mampu, tidak mampu ya sudah, tidak usah puasa. Sampai tuwek tidak puasa, tidak kuat mengerjakan puasa, tidak apa-apa, ganti dengan bayar beras, bayar 1 mod, bayar denda, fidyah bahasanya. Lalu sholat bayar denda apa enggak? Ada apa enggak? Saya mau tanya kepada adik-adik di sini yang mengatakan tidak boleh, tidak mengatakan sholat itu bayar denda boleh apa enggak? Tidak ada. Inilah faidah dari salah satu wa yuqimunas shalah. Sehingga disebut muttaqin itu kalau memang Anda itu memang sholatnya tidak pernah bolong sama. Tidak ada udzur. Kalau berbicara fikih karena tidur atau gila. Tidurnya tidak menjadi kebiasaan. Sadung biasa, kalau biasa ya tidak bukan. Ini bahasanya. Satu sudah. Sehingga ada yang mengatakan, maaf, saya akan bandingkan. Ada sekarang berakidah, maaf saya akan bantahkan di sini sebelum masuk pada keterangan yang. Ada orang yang mengatakan as-sholatu dzikri, sholat itu cukup ingat. Maaf,
Benar, keterangan itu benar. Saya tidak akan menyalahkan. Al-Quran itu benar, mengatakan as-sholatu dzikri benar. Tapi yang dimaksud dzikir di sini bagaimana? Sehingga sampean Pak, dzikrun itu kan ingat artinya. Ingat di sini kan bukan ingat ya Allah gini, kan bukan. Masalahnya di sini ada keterangan di sini wa yuqimunas shalah ayyutuna bihuquqiha, tafsir. Kerjakan sholat itu dengan hak-haknya sholat yang ada dalam kewajibannya. Ya duhur, sholatnya ya bentuknya 4 rakaat begini sah dan batalnya syaratnya. Itu yang dimaksud secara ingat. Bukan ingat begini seret ingat kepala dianggap sholat, bukan. Sekarang ada yang memberikan pengertian sholat yang penting ingat kepada Allah. Ya orangnya itu katanya, iya bener, sholat itu artinya itu seperti itu, as-sholatu dzikri. Tapi bentuknya sholat itu bagaimana? Dimaaf ya, kalau memang para adik-adik nanti bertemu dengan orang yang berakidah seperti ini, itu perlu dihapus dan otak perlu dicuci orang seperti itu. Karena sudah jelas salah. Al-Quran sendiri sudah tampil dengan bahasa yukim. Agak kasar saya sedikit, karena ini permulaan kepada adik-adik mengaji ilmu tafsir. Bagaimanapun juga, karena bagaimana tekanannya kepada sholat. Sehingga kalau kita berbicara hukum, maaf, kalau berbicara hukum, syahadat itu adalah syarat daripada tanda bukti sebagaimana sholat. Sebagaimana orang Islam, maaf saya ulangi, syahadat itu sebagai tanda untuk menjadi syaratnya kepada orang muslim, bukan wajib. Saya tekankan, membaca syahadat itu tidak wajib. Masalahnya apa? Kalau tidak muslim tidak menjadikan syarat. Kalau ingin muslim, Anda harus disyaratkan baca syahadat. Satu sudah, ini syarat Islam. Disyaratkan harus membaca syahadat. Yang nomor 2 ada hukum kewajiban. Tanpa udzur sama sekali ada kewajiban. Apa udzurnya? Berupa sholat. Kewajibannya berupa sholat. Sholat tidak ada. Tidak ada yang masalah udzur, tidak ada. Poin dalam ilmu fikih kalau itu memang ada rusuhnya kalau memang keberatan sudah tidak bisa. Berarti tetap mengerjakan. Orang mau mati aja masih ingat itu, masih tidur, tetap wajib sholat kok. Orang puasa tidak kuat 1 hari penyakit emah karena begini-begini, bisa ada udzur sudah wis. Kan enak. Kemudian zakat, puasa, haji itu tidak wajib. Wajibnya kalau mampu, maaf, saya tekankan, wajibnya kalau mampu. Puasa tidak mampu, tidak wajib. Orang tua yang sepuh tidak wajib. Kalau sudah mampu, wajib. Lek sholat mampu, tidak mampu, masuk usia balik, maka dia sudah dianggap wajib dan mengerjakan. Maaf, beda. Zakat, puasa, haji, wajib kalau sudah mampu. Tapi sholat masuk bahasa balik, zakat masuk bahasa balik, puasa masuk bahasa balik, haji masuk bahasa balik, masih dipilah-pilah. Sholat tidak akan dipilah-pilah. Kalau sudah masuk bahasa balik, wajib itu mengerjakan sholat dan tidak boleh bolong sama sekali sampai mati wis. Tapi lek puasa, zakat, haji itu bisa wajib kalau dia sudah mampu. Sakit, tak wajib sudah puasanya, boleh diganti. Zakat, tidak ada yang mau dikeluarkan sampai 1 nisab, ya tidak usah dikeluarkan, tidak ada wajib zakat. Kan jelas. Jamaah haji bagian mengerjakan, kalau mampu, tidak mampu ya sudah. Kan enak, jelas hukumnya. Kewajiban di sini kalau memang memenuhi pada kemampuan. Tapi sholat tidak ada kemampuan, pasti mampu. Gini jawabannya. Kalau sholat pasti mampu jika nyampe pada usia sudah balik. Sehingga lafal Al-Quran mengatakan wa yuqimunas shalah. Ini yang kedua, tanda orang muttaqin. Yang nomor 3, ini bukti. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah memberikan anjuran bagi orang yang mampu, kayak monggo Anda sedekah, Anda berikan sedekah, Anda berikan rezekinya, tampakkan zakatnya, keluarkan bagi orang mampu. Bahasanya di sini rezeki. Kalau kamu punya rezeki, silahkan kamu keluarkan, infakkan rezeki itu kepada Allah. Tidak punya rezeki mau diinfakkan gimana? Ya kan tidak usah. Lek sholat, tidak ada waktu sholat. Dikata siapa? Tiap hari mesti punya waktu sholat. Ini bedanya lafal. Maaf. Jadi jangan mengandai-andai, jangan mengatakan as-sholatu dzikri. Cukup mengatakan saya ingat kepada Allah, sholat itu sudah dianggap sholat. Itu orang yang perlu dicuci otak pemahaman seperti itu. Maaf, terus terang aja. Saya gak begitu kasar karena sekarang ada akidah-akidah yang memberikan pemahaman seperti itu. Padahal dalam tafsir-tafsir, dalam beberapa kitab fikih, kitab hadis yang sudah dijelaskan, itu bihuquqiha, mengerjakan sholat dengan hak-haknya sholat. Apa haknya? Suci dari hadas besar dan kecil, bentuknya begini dan begini, ada batalnya sholat, ada sahnya sholat. Itu yang dimaksud hak-haknya. Nah, biar jelas, bukan hanya dengan ingat kepada Allah dianggap sholat, bukan. Jadi tidak menganggap itu as-sholatu dzikri itu.
Bener lek as-sholatu dzikrinya bener, tapi pemahamannya yang kalah. Dan itu yang boleh dicuci otaknya. Gini yang saya maksud. Nih, yang nomor 3. Yang nomor 3, wa mimma razaqnahum. Harus ada catatan. Kalau dia memang mempunyai rezeki, monggo keluarkan zakat. Berarti yang mampu. Beda dengan sholat kan. Jadi adik, inilah tanda daripada muttaqin, salah satu dengan kunci daripada ayat Al-Quran. Dan yang nomor 3, nomor 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Ini yang dimaksud. Jadi saya masih memberikan sekup untuk para adik-adik yang mau bertanya. Saya kasih waktu 10 menit maksimalnya sudah, karena nanti kalau tidak dikasih pertanyaan, tidak minta dibuka pertanyaan, nanti ditanya di luar, biar tidak simpang siur. Monggo para adik-adik yang mau bertanya. Tuh. Ya, monggo. Saya pernah mendengar jika orang mati Ya, dikodoi sholatnya. Bagaimana itu? pada ahli waris kan gitu ya. Makasih. Oh gini, ada pertanyaan bagaimana yang dimaksud dengan orang mayit yang sudah meninggalkan sholat kemudian dikodoi kepada orang yang hidup termasuk ahli waris, bagaimana? Dalam kitab Fathul Mu'in saya jelaskan, di kitab Fathul Mu'in, maaf, bab sholat di situ ada, dan saya tidak hafal, terus terang aja, dijelaskan boleh hukumnya mengkodoi mayit yang tidak waktu hidupnya mengerjakan sholat, karena itu memang benar-benar tidak dikerjakannya karena benar-benar itu boleh. Tapi kalau memang itu taksir sembrono, bahasanya lek bahasane wong Jawa pepeko, lek sembrono ndak ngelakoni sholat, uripe sehat, mati ini jaluk digenteni sholat, tidak termasuk itu. Ini pun sekupnya ada yang memperbolehkan, berarti lebih banyak tidak memperbolehkan. Sebab apa? Tadi sudah saya jelaskan, aqdarus sholat itu hanya 2, gila, kemudian orang yang tidur. Itu tok. Selain itu lupa lah bahasanya. Lek lupa berarti kan gila, enak-enakan wis. Dari selain itu ada mayit yang tidak mengerjakan sholat terus-terusan masa hidupnya, umurnya 40 tahun, anggaplah yang 35 tahun tidak mengerjakan sholat dikodok, ya tidak mungkin, itu tidak boleh. Mungkin Pak hanya 3 hari 4 hari karena mendekati pada waktu-waktu kematian, ini mau dikodok, enak kan? Saya jawaban pertanyaan sampean saya kembangkan sendiri dengan saya, daripada sampean itu mengembangkan kan ribet-ribet nantinya. Saya yang mau mengembangkan, kurang 3 hari Pak, nanti saya itu orang tua saya atau nenek-nenek moyang saya itu ada yang mati karena sudah hampir lupa keingatannya, boleh Pak dikodoi. Inilah yang dimaksud sekupnya yang memperbolehkan ini. Nah, sebenarnya masih kewajiban kepada yang hidup itu. Lek memang orang tua sudah tidak ingat, hilang ingatan yang sempurna akalnya, dia harus ditata, dikasih tahu ini Pak jam sholat, ayo sholat bareng, dituntun begini dan begini. Sekupnya seperti itu bagi yang sehat. Nah kalau sudah memang itu lalai dengan sembrono, taksir pepeko, lebih sembrono, ya tidak ada itu. Takrif ini yang dimaksud dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan kalau memang benar-benar itu memang sudah memang tidak bisa mengingat. Ini ada sekup yang mengatakan itu boleh dikodok kepada ahli waris. Ada lagi? Ini yang dimaksud. Jadi biar tidak simpang siur. Kalau sampai bertahun-tahun sakit, dia tidak masuk di hukum itu. Maaf. Tidak masuk, tidak menemukan, saya takrifnya tidak menemukan saya takrif. Maaf karena kebodohan saya mungkin, tapi tidak menemukan. Ini. Wallahu a'lam, mungkin di sini hanya Allah yang tahu jawabannya. Kebenaran di sini yang saya ketahui. Tak ada lagi? Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.